part ini, mari kita simpan dulu cerita BCA sejenak. Ini adalah Bank Duta, bank swasta terbesar kelima pada tahun 1990-an. Satu di antara dua bank swasta besar yang dimiliki oleh orang non-Tionghoa, atau sederhananya dimiliki oleh pribumi. Bank ini erat kaitannya dengan Soeharto karena tiga yayasan miliknya menjadi pemegang saham mayoritas di bank ini, Yayasan Darmais, Super Semar, dan Dakab. Salim memang cukongnya Soeharto yang seringkali memberikan dana untuk pemimpin militer maupun politikus Indonesia sambil menerima perlindungan atas kekayaannya. Hubungan timbal balik Soeharto dan Salim memang menjadi salah satu alasan atas langgengnya kekuasaan Soeharto di Indonesia. Sebenarnya tidak ada batasan jelas cukong kacung antara mereka berdua. Terkadang Salim bertindak sebagai cukong yang memberikan dana berlimpah sehingga dapat mengintervensi kebijakan pemerintah. Tapi tak jarang juga Salim berkedudukan sebagai kacung yang harus melayani dan mengikuti apa yang Soeharto perintahkan. Dan salah satu transaksi cukong kacung yang menarik terjadi dalam mega skandal Bank Duta. Bustanil Arifin, komisaris utama Bank Duta, Menteri Koperasi dan UKM, juga merangkap kepala Bulog. April 1990, 6 bulan sebelum berita skandal menguak ke publik. Bank Duta IPO di Bursa Efek Jakarta, melepas 20% saham perusahaannya dan meraih total pendanaan sebesar 220 miliar rupiah atau nilainya kira-kira setara 4,8 triliun rupiah di tahun 2022. Beberapa investor mewaspadai penawaran saham karena kurangnya transparansi. Tapi yang lainnya menganggap IPO itu menarik, karena mereka mengira membeli bank yang seharusnya aman secara politik, karena Soeharto ada di belakang layar bank ini. Mirip seperti kejadian di hari ini, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, atau yang paling terbaru Indosuria, dan deretan skandal serupa lainnya, kasus Bank Duta juga mengejutkan dunia perbankan Indonesia. Tidak ada yang pernah mengira hal ini dapat terjadi, bahkan regulator pun tidak tahu menahu tentang hal ini. Diki Iskandar Dinata, Presiden Direktur Bank Duta, ternyata mulai mengalami kerugian dalam perdagangan valuta asing di luar pembukuan pada akhir tahun 1980-an. Sekitar 4 bulan setelah Duta listing di Bursa Efek Jakarta, Kepala Bulog diam-diam bertanya kepada Bank Sentral, apakah bisa meminjamkan Duta sebesar 100 juta US dollar untuk menyelesaikan kerugian selisih kurs. Pada saat itu, Bank Indonesia menolak permintaan Bulog untuk memberikan pinjaman sebesar 100 juta US dollar kepada Bank Duta karena sudah menjadi aturan main bahwa Bank Indonesia maupun pemerintah tidak bisa melakukan bailout. Meskipun pada masa krisis keuangan tahun 1997-1998, Bank Indonesia akhirnya mengambil alih banyak bank, termasuk BCA dan juga Bank Duta. Kita akan bahas ini di episode selanjutnya. Namun, kembali pada awal tahun 1990-an, ketika ekonomi Indonesia masih tumbuh dengan baik, Bank Indonesia berpegang teguh pada kebijakannya. Jika bank komersial mengalami masalah, pemiliknya harus menanggung resiko kerugian tersebut, bukan negara maupun bank sentral. Sebelum penawaran saham Bank Duta dilakukan, Diki berusaha untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh taruhan valuta asing yang semakin meningkat. Dalam usahanya tersebut, pada suatu titik, Diki terpaksa melakukan cut loss yang kemudian terungkap di kalangan perbankan. Otomatis, Diki dan juga top manajemen Bank Duta diberhentikan. Pernyataan publik tentang pemecatan tersebut kemudian dikeluarkan pada tanggal 4 September 1990. Sanggahan terus dilakukan oleh Bank Indonesia bahwa tidak ada bailout terhadap Bank Duta, tapi secara rahasia meminta bantuan kepada Soeharto yang merupakan ketua yayasan pemilik mayoritas saham di bank tersebut untuk memberikan dana. Presiden kemudian meminta dukungan dari kroni-kroninya untuk menutupi kerugian tersebut. Setelah pengumuman dari Bank Sentral, publik mengetahui bahwa kerugian Bank Duta jauh lebih besar daripada perkiraan para bankir. Selama bulan September, Bustanil menyangkal kerugian sebesar 200 juta US dollar. Namun pada rapat pemegang saham luar biasa pada tanggal 4 Oktober, Bank Duta akhirnya mengumumkan kerugian keseluruhan sebesar 419,6 juta US dollar, jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Sebelum pengungkapan kerugian, sejumlah dana telah disuntikan ke Bank Duta dan tidak ada penarikan dana besar-besaran yang terjadi untungnya.
Pemegang saham dan publik tidak pernah diberitahu sumber dana tersebut. Versi resmi mengatakan bahwa 3 yayasan tersebut memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pemegang saham dan menyediakan 419,6 juta US dollar sebagai hibah murni untuk memperkuat modal Bank Duta. Namun, tidak ada yang percaya bahwa yayasan itu sendiri yang menyediakan dana. Setelah rapat pemegang saham pada 4 Oktober, seorang menteri kabinet mengungkapkan kepada beberapa wartawan bahwa dana tersebut dipecah oleh Sudono Salim dan Prajogo Pangestu, kroni Soeharto lainnya. Prajogo Pangestu membantah perannya dalam membayar tagihan tersebut, sementara seorang eksekutif Salim juga menolak keterlibatannya. Akhirnya, terungkap bahwa Sudono Salim adalah pemain kunci dalam bailout Bank Duta, seperti yang banyak diasumsikan oleh publik. Pada Mei 1994, publik pertama kali mendapatkan konfirmasi tentang peran Sudono Salim dalam menyelamatkan Bank Duta. Sudwikatmono, rekannya, secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan setelah media lokal menekannya untuk mengkonfirmasi rumor bahwa Salim akan menggunakan 500 juta US dollar dari penjualan obligasi internasional untuk menyuntikkan ke Bapindo, bank yang bermasalah lainnya. Sudwikatmono menepis rumor tersebut dan perkataan selanjutnya menjadi petunjuk keterlibatan Salim. Lim sangat setia dan sangat responsif dalam kasus Bank Duta. Sebenarnya dia tidak diminta, bantuannya dilakukan untuk kelancaran. Kurang lebih seperti itu, kata Sudwikatmono. Secara terpisah bertahun-tahun kemudian, menurut Anthony, grupnya perlu membantu masalah ini untuk mencegah masalah besar bagi industri perbankan secara keseluruhan. Dia membantah bahwa dana bantuan itu dibagi 50-50 oleh ayahnya dan Prajogo dan mengatakan bahwa beberapa orang memberikan uang kepada yayasan yang menguasai Bank Duta. Kontributor utama adalah grup Salim, dan mereka memberikan sebagian dana hibah itu sebagai imbalan atas apa yang telah mereka capai. Dari sisi keluarga Salim, Anthony mengklaim dana hibah itu tidak dibayar kembali oleh Soeharto, meskipun menurut Adam Squires dalam bukunya A Nation in Waiting menulis, pada Oktober 1990, sebulan setelah ditemukan bahwa Bank Duta telah menyebabkan kerugian yang besar, Presiden Soeharto meminta Menteri Pertambangan dan Energi, Ginanjar Kartasasmita, untuk mengubah rencana yang sudah ada. Sudono Salim dan Prajogo yang merupakan pengusaha non-pribumi diberikan peran utama dalam proyek kilang minyak dan petrokimia yang direncanakan. Namun proyek-proyek ini akhirnya ditunda dan tidak pernah terwujud karena masalah utang yang tak kunjung selesai. Penggantian pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa dalam rencana tersebut menimbulkan amarah dari banyak orang. Jika kita beropini liar, apa yang ditulis oleh Squires ini besar kemungkinan benar adanya. Sebab Prajogo Pangestu, orang terkaya ketujuh di Indonesia saat ini, memiliki perusahaan industri pengolahan petrokimia terkemuka di Indonesia. 9 bulan berselang, kasus lain mulai muncul ke permukaan. Kali ini, Bank Bukopin, bank yang sebelumnya berada di 10 besar, mengalami kesulitan akibat kredit macet senilai 185 miliar rupiah. Lagi-lagi nama Bustanil ikut terseret dalam kasus ini, sebab ia adalah Dewan Penasihat Bank Bukopin. Tidak ada bailout dari pemerintah, tapi ada bailout dari Cukong Soeharto yang tidak lain tidak bukan adalah Sudono Salim. Bustanil mengatakan kepada media pada 1 Mei 1991 bahwa Salim mendepositkan 15 miliar rupiah atau nilainya setara dengan 221 miliar pada tahun 2023 dengan bunga yang sangat menguntungkan bagi bank bermasalah itu. Saat itu bunga normal deposito rupiah adalah 24% per tahun, sedangkan Bukopin membayar Salim hanya 6%. Maka jika alur ceritanya kita runutkan, Bulog dikepalai oleh Bustanil. Dan Bulog pernah menyimpan sebagian besar simpanannya di BCA, seperti yang sudah kita bahas di part sebelumnya. Ketika bank yang berelasi dengan Bustanil, Bank Bukopin bermasalah, ia meminta bantuan kepada Salim untuk membantu masalah ini. Dengan sigap, Salim membantu rekannya itu, dan ya, lagi-lagi pola ini ditemui di semua lingkaran jaringan Soeharto. Dalam 2 kasus itu, Salim membantu rekannya tanpa adanya keterlibatan entitas BCA. Di babak selanjutnya, kini giliran Soeharto yang terlihat menjadi kacung bagi Salim. Berawal dari Bank Indonesia melihat Pakto sebagai kebijakan yang ugal-ugalan, jumlah bank bertambah dengan cepat tanpa terkendali. Hal ini bisa menjadi malapetaka jika pemilik bank memberikan pinjaman besar untuk diri mereka sendiri.
Pada bulan Februari 1991, diumumkan ketentuan lebih lanjut Pakto tentang peningkatan pengawasan bank dan diberi nama PakFeb atau Paket Februari. Tahun 1992 baru saja dimulai. Seorang petinggi Bank Indonesia, Bin Hadi, tiba-tiba dipindah tugaskan dari Direktur Bidang Pengawasan dan Pengembangan Bank ke Direktur Hubungan Internasional dan Devisa. Lagi-lagi pemindahan ini mengejutkan dunia perbankan. Pemindahan ini juga sangat janggal, sebab Bin Hadi telah bekerja di Departemen Pengawasan selama 24 tahun. Dia juga memiliki reputasi anti korupsi. Skandal Bank Duta yang sudah terjadi 20 bulan sebelumnya seharusnya menjadi pertimbangan terbesar untuk mempertahankan Bin Hadi di posisi Direktur Pengawasan agar kejadian ini tidak terulang. Dan yang pasti Bin Hadi memiliki peran dalam perumusan PakFeb. Majalah Editor, salah satu majalah yang ditutup oleh Soeharto, pernah menulis artikel berjudul BCA dan Rotasi di Bank Indonesia. Dalam artikel tersebut, seorang bankir yang tidak disebutkan namanya dari bank milik pemerintah mengatakan bahwa Bin Hadi telah dipindah tugaskan karena menolak permintaan dari BCA untuk memanipulasi batas pinjaman yang sah. Namun Presiden BCA Abdullah Ali membantah bahwa BCA memiliki masalah dengan batas maksimum pemberian kredit. Bin Hadi mengatakan bahwa pemindahan seperti itu adalah hal yang biasa terjadi di Bank Indonesia dan menolak berkomentar lebih lanjut. Meskipun tidak disebutkan dalam artikel, tampaknya pemilik BCA, Salim, telah memberitahu Soeharto bahwa seorang pejabat bank sentral adalah penghalang, yang kemudian menyebabkan Presiden memindahkan orang tersebut. Dari artikel ini terdapat implikasi bahwa kekuatan politik dan kepentingan bisnis mungkin memiliki peran dalam rotasi di Bank Indonesia, dan bahwa pengambilan keputusan mungkin tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang tepat secara profesional. 1996, satu tahun sebelum krisis moneter merebak, menjadi babak awal dari kehancuran bagi BCA. Berbicara tentang krisis moneter, kali ini kita tidak akan menyelam terlalu dalam mengenai faktor-faktor penyebab maupun dampak dari krisis ini. Tapi yang pasti, tanda-tanda kehancuran itu sudah mulai muncul ke permukaan terutama pada tanggal 1 November 1997 ketika likuidasi 16 bank terjadi akibat dari adanya penarikan uang di bank secara besar-besaran atau disebut dengan bank run. 14 November kabar hoaks muncul di Medan. Kabar itu mengatakan bahwa Sudono Salim meninggal dan cabang BCA di Singapura ditutup. Padahal BCA sendiri tidak memiliki cabang di Singapura. Kabar itu menyebar dengan cepat hingga ke ibu kota. Orang-orang yang panik mulai menarik tabungan mereka dari banyak kantor cabang BCA. Hari itu kebetulan Sudono Salim sedang berada di Singapura. Dia langsung terbang ke Jakarta lebih cepat, kemudian menghadiri acara TV untuk peluncuran sepeda motor milik Indomobil. Semua itu di luar rencana Salim. Salim melakukan itu semata-mata untuk meyakinkan nasabahnya bahwa dirinya baik-baik saja. Kepanikan yang sudah tanggung terjadi mengakibatkan penarikan dana dalam jumlah yang besar, sebanyak 500 miliar rupiah atau sekitar 4,7 triliun jika dikonversi dengan nilai uang di tahun 2023. Padahal, di hari yang sama saat Sudono Salim diberitakan meninggal, Anthony sedang menandatangani MOU pembelian 19% saham Bank Danamon oleh BCA. BCA terlihat terlalu besar untuk tumbang pada saat itu. Tahun 1997 ditutup oleh BCA dengan kinerja yang masih baik. Total 43,4 triliun rupiah berhasil dihimpun oleh BCA pada bulan Desember, naik dibandingkan 38,7 triliun rupiah pada 30 September 1997. Sebagai gambaran sebetapa kuat BCA pada tahun itu, pengusaha properti kondang, Ciputra, pernah meminta bantuan kepada Salim. Ciputra menjadi salah satu dari banyak pengusaha yang terdampak akibat dari menurunnya nilai rupiah terhadap dolar. Perusahaannya memperoleh laba dalam bentuk rupiah, tapi dia memiliki pinjaman dalam bentuk dolar. 60 miliar rupiah diberikan oleh Salim, atau sekitar 537,7 miliar rupiah di tahun 2023. Meskipun sebenarnya, di masa yang sulit itu, lini bisnis Salim lainnya mengalami penurunan, seperti yang terjadi di saham Indosemen dan Indofood milik Salim yang turun drastis pada saat itu. Sayangnya BCA masih belum IPO, sehingga publik tidak ada yang tahu keadaan BCA yang sebenarnya. Persembahan Indofood.